Reading, bukan jogging di lapangan. Alkisah, pada suatu masa di suatu tempat di negeri antah berantah waladalah, katanya berkumpullah 3 orang yang berbeda rupa, gaya, profesi, dandanan, asal usul, omongan, dan lain sebagainya, yang semuanya tentunya jadi berbeda semua. 3 orang ini meskipun berada di tempat yang sama, saling asyik dengan diri masing-masing, saling cuek gitu loh. Yang satu lagi ngomongin apa, yang lain ngomongin apa, emang gue pikirin. Nah, dengarkanlah kami dengan seksama dalam tempo tawa yang sekenanya. Pelajar, pemilik kantin, dan cleaning service. Saya pelajar coy, Pemilik kantin, cleaning service. Sebagai pelajar, tugasku adalah jualan nasi. Jualan nasi meskipun untungnya tidak seberapa, tapi paling tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Untungnya kami bisa berjualan di kamar mandi. Kamar mandi harus selalu terlihat bersih. Jadi harus selalu belajar. Iya, belajar bisa dilakukan di setiap kesempatan, baik bersama guru maupun secara mandiri di kantin. Kantin kami menyediakan berbagai macam masakan yang disikat dan disiram setiap sudut dan celah-celahnya agar lantai benar-benar terlihat bersih dan segar. Bisa digunakan buku. Iya, buku merupakan salah satu sumber belajar yang tersedia di perpustakaan sekolah. Guru biasanya menugaskan kami mencari bahan-bahan teks bahasa Indonesia di perpustakaan, terutama apabila guru tersebut tidak bisa mengundang selera atau tidak tergantung dari para pelanggan. Jadi kami harus berusaha keras agar para pelanggan kami bisa menikmati Karbol dapat menghilangkan bau tak sedap dari kamar mandi agar tidak tersebar kemana-mana. Kamar mandi harus selalu terlihat bersih dan wangi agar gaji kami tidak masuk kelas kami lakukan setiap hari di sekolah tergantung pada masakan yang dijual bermacam-macam menyesuaikan keinginan para pelanggan, sebab jika tidak maka kami akan disunat gaji adalah hal biasa, sudah konsekuensi kerja yang tidak bisa kami hindari. Makanya malas rasanya dipikirin, apalagi masukkan ke dalam jadwal pelajaran disusun oleh wakil kurikulum dan kami harus mematuhinya agar pelajaran kami tidak ditinggal pelanggan adalah kerugian besar. Jika terus-terusan kami bisa bangkrut dan membuat kami jatuh hati seseorang tak bisa ditebak, tapi dalam perlakuan seseorang terhadap kamar mandi paling tidak bisa menunjukkan apakah seseorang itu kacaunya jadwal pelajaran dengan perlombaan akan membuat semua aktivitas terganggu. Makanya kami harus disiplin agar semuanya tidak miskin akan membuat kebutuhan rumah tangga kami tidak dapat terpenuhi, terutama pendidikan bagi anak-anak. Tapi untungnya saya punya resep masakan yang mujarab untuk berimanya seorang muslim. Salah satunya ditunjukkan oleh kepribadiannya yang mencintai kebersihan. Tapi anehnya kok masih ada orang yang merugikan semua pihak, termasuk pelajar sendiri sebagai calon penikmat kuliner tidak harus memiliki selera tinggi, yang penting rasanya cuek, asal-asalan, tidak tertib dan tidak teratur bukan ciri-ciri orang yang berbudaya bersih. Padahal berbudaya bersih itu kayaknya sih tidaklah berat, hanya butuh kesadaran. Bagi kami untuk bisa bersih-bersih cukup mengandalkan ijazah bukan hanya tanda kelulusan. Seorang pelajar harus dapat mempertanggungjawabkan ilmunya dan mengejar cita-citanya agar cocok di lidah dan cocok di harga. Itulah prinsip kami. Para pelanggan pun senang karena mereka bisa menikmati sapu menjadi andalan kami untuk membuat semua debu dan kotoran agar bermanfaatnya seorang pelajar adalah keseriusannya dalam belajar supaya mampu menghasilkan hidangan yang lezat dan berselera tinggi. Kami sajikan secara bervariasi agar para pelanggan tidak terlihat lagi kotorannya atau tidak tercium aroma tak sedap di dalam kamar mandi. Mengharuskan kami bergiliran menjadi manja adalah sifat yang harus dihindari pelajar karena sifat manja akan membawa kepada kemalasan.
pelajar dituntut untuk bisa mandiri agar mampu menyiapkan Variasi hidangan yang tersedia ditambah harga yang terjangkau akan membuat para pelanggan Sakitnya seorang petugas tiket bukan berarti tugas bersih-bersih tidak dijalankan. Jika ada petugas yang sakit, tugasnya akan digantikan oleh petugas yang lain. Sedangkan petugas yang sakit harus menggantinya dengan jadwal petugas pengganti. Dengan demikian ada perubahan. Kebutuhan belajarnya harus bisa dipenuhi oleh pelajar secara mandiri tanpa harus betah, loyal dan akrab membuat kami senang dan bangga. Dengan begitu, kami menjadi lebih termotivasi untuk memberikan Jadwal piket tidak harus disusun ulang. Cukup melakukan rolling. Untuk seterusnya, jadwal mereka tergantung pada teman secara berlebihan membuat pelajar tidak kreatif, lemah nalar, tidak kritis dan tidak percaya diri. Kondisi ini harus dihindari sebab nantinya seorang pelajar setelah lulus akan mengejar kepuasan bukanlah semata-mata tujuan kami. Kepuasan pelanggan lebih merupakan sinyal positif terhadap upaya kami dalam memberikan pelayanan prima kepada para pelanggan agar tidak kembali seperti semula sesuai dengan tugas dan peran kami masing-masing. Saya cleaning service. saya sih pelajar. pemilik kantin lah. Dan saya MC yang baik hati loh, Bray. Gimana penampilan kami? Keren kan? Mantap kan? Pelajar, pemilik kantin dan cleaning service, cukup tahu diri untuk segera pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada celetukan salah seorang dan kalau ada tutur kata yang kurang berkenan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada frekuensi dan gelombang yang bisa sama, bisa juga tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.